kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini lengkap dan sempurna dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masih dalam memperingati nuzulul Quran, banyak permasalahan-permasalahan yang terkait dengan Al-Quran ini selalu dilontarkan, mengacu kepada ayat-ayat pertama diturunkan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita ketahui bahwa orang-orang yang tidak beriman menyampaikan tuduhannya, pengingkarannya terhadap Al-Quran sebagai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan seseorang yang bernama Muhammad. Isinya tidak lain cerita-cerita masa lalu penuh dengan kebohongan, kemudian diimlakkan, ya, didiktekan, disampaikan. Itulah yang sampai kepada kita. Tuduhan juga disampaikan bahwa Nabi itu sebagai seorang penyair, syair. Nabi itu juga dituduh mereka sebagai kahin, tukang tenung, dan lain-lain. Allah jelaskan semua itu. Yang pertama tadi dalam ayat 4, 5, dan 6 dari surah Al-Furqan. Wa qala alladhina kafaru in hadza illa ifkun iftarah wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurar rahima. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri, katakan ya Muhammad, sampaikan ya Muhammad, bahwa Al-Quran itu diturunkan yang menguasai rahasia langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tuduhan sebagai seorang syair, mengingat kondisi bangsa Arab pada waktu itu memang sudah berada di puncak kemajuan di dalam sastra, maka selalu mereka bertanding menyampaikan puisi, menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk sajak. Maka wajar kalau Nabi dituduh sebagai syair. Tapi Allah tolak itu, wa ma huwa biqauli syair. Tuduhan sebagai tukang tenung ditolak juga, wa ma huwa biqauli kahin. Ujungnya apa? Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Kembali kepada perintah dalam ayat-ayat pertama, Allah subhanahu wa ta'ala sudah atur sedemikian rupa. Kalau tuduhannya bahwa Nabi mengumpulkan berita-berita, cerita-cerita, berarti Nabi bisa membaca, pandai menulis. Tapi Allah atur Nabi itu adalah seorang yang ummi. Ummi itu artinya tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis.
Tapi setiap gerakannya, ucapannya itu selalu dibimbing wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bertanding baca puisi, Nabi pernah didatangi oleh tokoh-tokoh bangsa Arab pada waktu itu, para penyair-penyair ulung, seperti dijelaskan dalam surah Al-Hujurat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Ditantang, Nabi sedang istirahat siang, ditantang oleh beberapa orang datang, dipanggil dari luar, "Ayo Muhammad, keluar. Sekarang kita bertanding puisi. Siapa yang menang, siapa yang kalah?" Nabi SAW mendengar itu. Tapi waktu itu ada seorang pujangganya yang bernama Hassan bin Thabit sedang bersama Nabi. Kata Nabi, "Kamu keluar, jawab itu semuanya." Dijawab, kalah semua mereka. Kata Nabi, "Saya sendiri belum maju, baru anak buah saya saja kalian sudah kalah semuanya." Tapi sebagai seorang penyair pasti ada kecenderungan mengikuti kehendak daripada hawa nafsu. Sementara Al-Quran tidak demikian. Maka ada satu surat khusus namanya Asy-Syu'ara. Di penghujung surat itu disebutkan bagaimana posisi para penyair itu. Allah jelaskan, "Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun." Jadi penyair selalu mengikuti kehendak hawa nafsunya. Di mana-mana mereka selalu berbohong. Mereka bisa berucap saja tapi tidak pernah dikerjakan. Itulah sifat daripada seorang penyair. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat-ayat pertama itu dimulai dengan Iqra, baca. Belajar membaca menulis sesuatu yang mudah. Masa seorang nabi tidak bisa? Pasti bisanya. Dan tidak perlu memerlukan waktu-waktu yang panjang. Maka perintahnya membaca. Nah, perintah membaca ini memiliki makna yang sangat dalam. Kalau membaca tulisan ada, itu mudah. Tapi membaca di sini dalam arti yang luas. Kenapa? Karena ketika Nabi tahannus dia di Gua Hira, Nabi memikirkan kondisi bangsa Arab yang sudah kacau balau, sudah tidak jelas posisinya. Maka beliau dari tengah-tengah kota Mekah pergi ke Gua Hira yang jaraknya 5 km. Mungkin para jemaah haji sudah pernah ke sana. Naik ke atas sampai di puncaknya, turun lagi. Di situ ada sebuah gua. Nabi tahannus di situ, mengadu. Sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, mengadu kepada Allah. Ya Allah, kalau sekiranya Engkau tidak turunkan seseorang yang bisa menjadi penyelamat mereka, yang bisa membimbing mereka dari kegelapan ini menuju jalan yang terang benderang, tidak tahu apa jadinya nanti. 3 hari 3 malam tahannus Nabi di Gua Hira, akhirnya turunlah perintah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Bacanya bagaimana? Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan itu. Artinya apa? Pesan di sini sebagaimana kita ketahui turun melalui malaikat yang kita kenal dengan sebutan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Itulah yang disebut dengan proses turunnya wahyu. Berbicara turun, Al-Quran menggunakan terkadang nazala,
anzala, nazzala, turun dengan segala maknanya. Nazala bihi ruhul amin, itulah Jibril. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Begitu indahnya, maka menantang mereka. Jibril datang, turun, menampakkan bentuk aslinya. Dalam riwayat diceritakan Jibril ini memiliki 600 sayap. Bagaimana gambaran makhluknya itu bagaimana? Baru satu sayap saja dibuka, itu sudah menutupi barat dan timur. Sebagai seorang manusia biasa, pasti takut. Tidak pernah melihat makhluk seperti itu. Begitu disuruh baca, Nabi terus menjawab, ma ana biqari, saya tidak pandai membaca. 3 kali diulangi, ma ana biqari, ma ana biqari. Diteruskan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, dan seterusnya. Pulang merasa takut, masih terbayangkan bagaimana makhluk yang tadi datang itu. Maka meminta kepada istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, karena rasa takutnya. Maka orang itu tidak boleh dia tidur sebagai seorang da'i, tidak boleh. Diturunkanlah surat-surat berikutnya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, dan seterusnya. Hei yang berselimut, bangun. Surat berikutnya apa? Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini pesan-pesan semua bahwa ilmu pengetahuan itu, pengetahuan apapun, intinya itu adalah harus dengan membaca. Membacanya juga harus ingat, karena kita tidak punya ilmu sama sekali. Ketika lahir, apakah kita langsung jadi profesor? Lahir kita membawa sesuatu? Tidak. Lahir kita tidak membawa sehelai kain pun. Maka Allah firmankan, la ta'lamuna syai'a, kamu tidak punya apa-apa, tidak punya pengetahuan. Maka baca itu dengan menyebut nama Tuhanmu. Tuhan yang mana? Yang menciptakan kamu, menciptakan manusia dari gumpalan daging. Baca lagi, perintah 2 kali membaca. Ini menunjukkan bukan membaca dalam arti kata teks begitu saja, tapi membaca dalam arti yang luas. Baca lingkungannya, baca di mana kamu berada, baca bagaimana bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada di lingkunganmu, yang berada di sekitarmu. Itu maksudnya membaca di situ dalam arti yang luas. Maka disampaikan dalam ayat-ayat berikutnya, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Maka menuntut ilmu itu temannya adalah al-qalam. Al-qalam itu adalah pena. Maka dalam pesan-pesan ketika kita belajar dulu, qayyidul ilma bil kitabah. Catat ilmu itu dengan tulisan. Bagaimana kita menulis? Ada yang ditafsirkan oleh ayat 27 dari surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Nabi diperintahkan, katakan ya Muhammad,
sekiranya lautan yang terbentang di semua benua dunia ini, airnya diganti tinta untuk menulis, penanya ranting-ranting pepohonan yang ada di muka bumi ini. Untuk apa? Menulis firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dipastikan yang ditulis belum selesai. Air laut yang dijadikan tinta tadi itu sudah kering, diganti lagi, kering lagi, kering lagi. Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selalu kita simpulkan, menerjemahkan, menafsirkan firman-firman Allah Al-Quranul Karim itu oleh siapapun tidak ada kata selesainya sampai hari kiamat. Berapa banyak kitab tafsir yang sudah ditulis dengan segala metode dan coraknya. Mau baca kitab tafsir yang coraknya fikih, sudah ada. Mau baca kitab tafsir yang coraknya filsafat, ada. Mau baca tafsir yang coraknya adalah tasawuf, ada. Mau membaca tafsir yang coraknya adalah sosial kemasyarakatan, ada. Mau yang sifatnya adalah menjelaskan sastra yang ada di dalamnya, ada. Semuanya ada. Berapa banyak, dan setiap masa muncul itu kitab-kitab tafsir dari para ulama-ulama. Mau yang ada dijelaskan riwayat-riwayatnya, ada. Namanya tafsir bil maksur. Terakhir ada yang menulis Profesor Dr. Musa'id At-Tayyar namanya, salah seorang guru tafsir, guru besar tafsir di Al-Azhar. Dia bikin apa? Ensiklopedi tafsir bil maksur, 20 sekian jilid. Lihatnya saja kenyang. Belum baca ya, saya dikirim satu set itu, Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Ini pesan-pesan menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang tidak ada tandingannya. Maka orang-orang Arab pada waktu itu ditantang, ayo, Al-Quran ini mukjizat, bukan buatan manusia. Mukjizat berarti sesuatu yang supernatural. Datangkan seperti itu. Kalau kalian mengatakan ini adalah ciptaan manusia, isinya 114 surat, buat seperti itu. Falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin, dalam ayat 34 dari surah At-Tur. Ternyata tidak mampu. Tantangan turun dari 114 menjadi 10 saja. Kalau nantang biasanya turunnya sedikit-sedikit. 114 tidak bisa, oke, berapa? 100. Tidak bisa 100, turun lagi. Ini tidak, langsung 10 surat saja. Itulah firman Allah dalam surah Hud ayat 13. Am yaquluna iftarah. Apakah kalian masih mengadakan ada pendustaan-pendustaan? Qul fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftarayat. Datangkan 10 surat. Kumpulkan seluruh kekuatan kalian. Yang dikenal para pakar-pakar semuanya, al-fusaha wal-bulagha al-lughawiyun, kumpulkan. Tapi selain Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jangan diikut-ikutkan. Turun 1 surat saja. Itulah firman Allah dalam surah Yunus ayat 38. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi. Buat 1 surat seperti itu. Nah, itulah pula yang dijelaskan, yang ayat-ayatnya sering kita hafal, ayat 23 dan 24 dari surah Al-Baqarah.
wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Kalau di tadi bi suratim mislihi, di sini mim mislihi. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi jika kamu masih juga dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yang bernama Muhammad itu, datangkan oleh kalian satu surat yang sama dengan itu. Wad'u man istata'tum min dunillah. Panggil semuanya kekuatan itu. Kekuatan itu nanti dijelaskan seluruh makhluknya Allah yang bernama manusia dan jin. Datangkan seperti itu. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar dalam tuduhan-tuduhan kamu itu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Di sini digunakan lam lan. Lam itu untuk sekarang, lan itu untuk nanti. Artinya apa? Fa illam tastati'u al-ityana bimithlihi al-an. Kalau kamu sudah tidak mampu mendatangkan itu sekarang dengan kemampuan yang sudah kamu capai dalam bahasa dan sastra, walan tastati'u, dipastikan pada masa-masa yang akan datang lebih tidak mampu lagi. Nah, itulah firman Allah dalam ayat 88 dari surah Al-Isra. Qul la ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Katakan ya Muhammad, sekiranya seluruh makhluk Allah yang bernama manusia, seluruh makhluk Allah yang bernama jin berkumpul, dia bersatu untuk apa? Mendatangkan seperti Al-Quran. Allah katakan la ya'tuna bimithli, dipastikan tidak mampu untuk mendatangkan seperti itu. Walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, walaupun kamu satu sama lain saling bantu membantu. Itulah Al-Quran. Nah, bulan Ramadan ini disebut dengan bulan Syahrul Quran, bulan Quran. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan bacaan kita terhadap Al-Quran itu. Kalau bulan-bulan biasa kita biasanya sekian kita baca, bulan Ramadan harus lebih ditingkatkan. Rasulullah SAW tunjukkan bulan Ramadan Rasul selalu murojaah, mendengarkan bacaannya di hadapan Jibril alaihi salatu wassalam. Kalau bulan-bulan biasa satu kali, tapi bulan Ramadan 2 kali. Dari situlah diambil satu pelajaran bahwa selama bulan Ramadan paling tidak kita 2 kali khatam. Itulah yang dilakukan di Timur Tengah itu. Salat tarawih 1 juz 1 malam. Nanti malam 29 khatam. Nanti malam 21 nanti seperti ini ada tahajud lagi. Tahajudnya 6 rakaat. 6 rakaat 3 kali salam. Nah, 1 rakaatnya 1,5 juz. Jadi 1 kali salam 1 juz. Disiapkan 3 orang imam bergantian. Selesai 1 kali salam, maju imam yang kedua, maju imam yang ketiga. 1/2 juz berdiri. Tapi karena ini panggilan keimanan dan kita melihat Al-Quran itu sebagai pedoman, petunjuk buat kita, tidak ngerti bahasanya apa artinya, tidak tahu. Kita dengar saja, merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain, apalagi mengerti. Itulah yang namanya penghayatan. Maka imam-imam di Mekah, di Madinah itu imam-imam yang sangat sensitif.
Begitu ketemu ayat-ayat yang bercerita tentang siksa, nangis. Yang tidak ngerti, ngapain sholat kok nangis-nangis? Ya, kadang-kadang sampai putus suaranya. Itulah namanya khusyuk. Itulah namanya tadabbur. Tadabbur ini dulu hanya pembahasan saja. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, ayat 24 surah Muhammad. Tadabbur, apa itu tadabbur? Kalau kita artikan dengan istilah penghayatan. Bagaimana kita bisa menentukan orang yang baca itu sedang menghayati bacaannya? Itulah indikasi-indikasinya. Karena kita tidak tahu hati seseorang. Tapi ulama cari tahu itu. Apa cirinya? Yang pertama jelas suaranya bagus. Ya, suaranya bagus, bacaannya pasti menyentuh hati. Yang kedua, ketika dia membaca itu, dia bisa menggambarkan makna bacaannya itu, yang disebut dengan taswir al-ma'nal ilahi. Dia gambarkan seolah-olah Al-Quran itu sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya, dihayati. Yang ketiga, apa cirinya? Khusyuk. Orang membaca Al-Quran dengan khusyuk berarti dia memahami apa yang dibacanya itu. Maka standar-standar disebutkan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam satu ceramahnya. Dia jelaskan, kita memiliki sekian banyak para qari yang kalibernya internasional dari dulu-dulu. Ya, ada Syekh Muhammad Rif'at. Muhammad Rif'at ini buta, tapi hafal 30 juz dengan ilmunya sekali. Maka ketika beliau membaca dalam satu bacaan, dibaca tidak wakaf dengan tanda baca yang ada. Dia baca ayat 34 surah Ibrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Tanda wakaf itu adanya di sa'altumuh. Tapi begitu dia baca wa atakum min kull ma sa'altumuh, begitu selesai baca didekati sama orang, kenapa syekh tadi itu berhenti di situ? Tidak ada tanda wakafnya. Dijelaskan sama dia, berhenti di situ. Setelah itu apa? Ma itu apa? Ini menjelaskan nikmat Allah. Allah berikan semuanya. Ada yang kita minta, ada yang tidak kita minta, Allah berikan juga. Kita minta, Allah berikan, wajar kita minta. Tapi berapa banyak nikmat Allah yang tidak kita minta, tapi Allah berikan juga. Ma sa'altu, ma itu memberikan namanya istifham ingkariyah. Katakan, apakah kamu minta ataukah tidak kamu minta? Maka ujungnya ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Belum kita berbicara nanti rosemnya, ya, tulisannya. Berapa kali Allah menyebut itu? Ternyata tidak satu kali, dua kali. Ayat 18 surat An-Nahl juga begitu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi bagi orang yang kritis, ketika dia baca, nanti coba dibuka Al-Qur'annya, sama enggak kata-kata nikmat yang ada itu? Tulisannya sama enggak? Ternyata enggak sama. Nikmat yang pertama itu taknya begini, terbuka dia, maftuha. Tapi dalam surah An-Nahl
taknya marbutah. Apa rahasianya? Ulama-ulama sampai ke sana itu. Ya, saya teringat dengan seorang ulama Al-Quran dari Cirebon, Gedongan namanya, almarhum Kiai Abu Bakar Sofwan. Kiai Abu Bakar Sofwan ini punya khusus, dia giginya platina. Ini bersama kita sering Dewan Hakim Nasional 30 juz. Dia biasa di 30 juz itu dia penanya. Lama kita tidak ketemu. Begitu ketemu di Bekasi, ada haul kiai siapa yang kebetulan hamalatul Quran, hafal Quran juga, di pojok sana itu. Ketemu sudah pakai tongkat dia. Pakai tongkat, jalannya sudah dituntun-tuntun. Tapi masih pegang buku. Bukunya apa? Buku tentang Rasam Utsmani, Dalilul Hayaran itu. Temu saya, Sayyid, katanya, no, saya sudah tua ini. Sudah lemes seperti ini sudah. Saya sampaikan, Ahlul Quran tidak ada tua. Ahlul Quran itu harus muda terus. Kenapa? Karena ketika membaca Al-Quran itu dia ikut mengalir ke darah kita, masuk ke pembuluh darah kita. Maka kedokteran bisa mengatakan kalau orang dalam posisi koma, dia lupa, dia bacakan Al-Quran. Al-Quran itu masuk ke dalam darah pembuluh darahnya dan dia akan sadar. Itu kehebatan Al-Quran. Terus saya tanya, Pak Kiai bawa buku apa? Oh, ini buku ini, katanya. Pak Kiai masih baca terus? Alhamdulillah, saya baca terus. Saya lihat bukunya Dalilul Hayaran. Oh begitu Pak Kiai. Terus dia bilang sama saya, Sayyid, katanya, saya ini membaca terus tapi belum ketemu jawabannya. Apa? Dia tanyakan tadi itu. Saya baca, nikmatnya beda tulisannya. Apa rahasia itu? Ya Allah, saya bilang, Pak Kiai, kok pertanyaannya sejauh itu? Betul, kata saya, belum tahu jawabannya apa. Rahasianya apa? Terus saya bilang, saya jelaskan, dengar enggak? Enggak dengar saya. Mau saya tuliskan, enggak ini juga. Sudah, nanti masukkan saja di HP saja, WA saja. Pak Kiai pegang HP, enggak pegang juga. Ada HP anaknya atau istrinya? Ada, katanya, HP istri saya. Mana nomornya? Nanti saya kirimkan jawabannya. Saya langsung ketik itu jawabannya. Saya jelaskan bahwa kalau nikmatnya terbuka, berarti dia masuk dalam kategori kata kerja. Kalau kata kerja, dia diikat dengan waktu. Ada makna madhi dulu, makna sekarang, makna akan datang. Kalau dia begini, itu berarti dia masuk isim, kata benda. Kalau kata benda, tidak diikat dengan waktu. Maka pesannya apa? Ketika terbuka itu, nikmat Allah itu sangat banyak. Dulu, sekarang, akan datang. Kamu ingin mencoba menghitungnya, la tuhsuha. Kamu pasti tidak akan bisa menghitungnya. Yang keduanya kata benda, yang menunjukkan bahwa semuanya tidak diikat oleh waktu. Kapan saja Allah berikan nikmat. Nah, terlalu banyak nikmat Allah itu, maka kamu juga dipastikan tidak akan bisa menghitungnya. Saya berikan penjelasan, diterima sama dia. Terima kasih Sayyid, gitu. 6 hari setelah itu meninggal. Ya Allah, kalau saya tidak jawab, punya hutang saya. Ya, untung saya jawab, ya Allah.
Allah yarham. Allah yarham. Nah, Al-Quran sebagai mukjizat sekaligus juga nikmat buat kita. Nikmat buat kita. Sebagai mukjizat mudah dibaca. Siapa saja bisa membacanya. Tidak harus orang tua, tidak harus masih remaja. Anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil yang kadang-kadang tidak tahu hurufnya Arabnya itu. Begitu kita kasihkan, bacakan satu surat, diulangi langsung dibacanya. Apalagi kalau sudah tahu hurufnya, mudah. Yang tua juga jelas sudah bisa membaca. Allah mudahkan itu. Maka pesan Iqra, baca. Kita tidak boleh hanya sekedar berbangga saja. Kami punya buku pedoman kehidupan yang luar biasa, hudal lil muttaqin, hudal linnas, sudah banyak. Tapi tidak pernah dibaca. Bagaimana dia bisa menjadi petunjuk? Ya, ada orang yang senang koleksi Al-Quran, beli semua Al-Quran itu, warna-warni. Tapi begitu sudah dibelinya, ditaruhnya di lemari. Lemarinya ada kaca. Lemari, setiap itu dilihatnya luar biasa. Tapi tidak pernah diambilnya. Tidak pernah diambilnya, dibacanya gitu. Yang bagus-bagus tadi itu kan. Ya, Al-Quran dicetak di berbagai percetakan dunia, ini luar biasa. Ya, kalau mau lihat koleksi Al-Quran yang dicetak oleh percetakan dunia, sesekali nanti ke Taman Mini itu, Baitul Quran, ya, Baitul Quran. Nah, di situ ada koleksi itu. Kebetulan wakaf saya itu 161 jenis cetakan Al-Quran dunia. Ada yang di pinggirnya dikasih emas, dalamnya luar biasa. Sampai ada yang kecil saja, itu Masya Allah, indah. Sampai ada yang namanya Quran Istanbul, yang kecil segini. Kalau mau bacanya harus pakai kaca pembesar, dicetak. Bagaimana mencetaknya? Bagaimana? Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Dicetak dengan apa? Dengan berbagai ornamen pinggirnya itu. Sampai dengan Cina pun. Ya, dari Cina ada Quran yang luar biasa, pinggirannya emas. Ya, saya kebetulan senang koleksi di rumah saya, walaupun yang di sana sudah saya wakafkan, di rumah juga masih banyak koleksi saya, setumpuk itu, macam-macam. Sampai dengan supaya orang bisa mengerti apa isinya, apa kandungannya, Kementerian Agama juga buat terjemah ke dalam bahasa daerah. Mau terjemah bahasa Bugis ada, mau terjemah bahasa Sunda ada, bahasa Minang ada, sampai bahasa Batak pun ada. Ada besar-besar dia. Ya, kenapa ini dibuat? Supaya orang bisa mengerti. Mungkin dia tidak bisa bahasa Indonesia. Ya, keterlaluan juga kalau orang Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi itulah menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang mukjizat dia. Mukjizat. Kalau di Madinah Al-Munawwarah itu sudah berapa puluh bahasa itu diterjemahkan. Ya, karena ada percetakan Al-Quran Raja Fahad di Madinah Al-Munawwarah di dekat Islamic University itu. Dicetak itu yang dibagikan kepada jemaah haji. Ya, kemarin duta besarnya menyerahkan ada 10.000 Al-Quran ya kepada Kementerian Agama untuk dibagi-bagikan. Itu korektornya saja
Begitu sudah di print dia, korektornya saja itu ada 1.500 meja, 1.500 korektornya, supaya naskah itu dipastikan tidak ada kesalahannya sama sekali. Seteliti-telitinya manusia pasti ada kekurangannya. Maka sering kita dapatkan apa? Ada yang memang disengaja, ya, karena kalau di print dia melalui sablonnya itu, kalau filmnya sudah agak lama pecah dia. Begitu di sablon, tintanya pasti melebar dia. Titiknya yang fa 1 jadi 2. Tapi bagaimanapun usaha kita, disengaja tidak disengaja, itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Siapa yang mengetahuinya? Itulah para penghafal Al-Quran. Maka percetakan yang ada cetakan Al-Qurannya, pasti didudukkan di situ seorang hafiz yang hafal Al-Quran, yang kerjaannya apa? Hanya koreksi itu saja. Itulah yang ada di lajnah tashih namanya, di Baitul Quran itu, ya, ada lajnah tashih tim, ya, yang sebahagian sudah doktor, sebagian sudah doktor. Ada yang spesialisasinya Rosem Usmani, ada yang spesialisasinya tanda wakaf. Tanda wakaf dapat doktor, ya, Fahrul Razi. Tuan saya menjadi promotornya. Dia baca semua Al-Quran yang ada dan dicetak itu. Apa bedanya tanda wakaf itu? Karena tanda wakaf kan ada yang lazim. Kalau lazim memang dari Rasul kan, mim itu, mim. Tapi kalau yang lainnya kan semuanya ijtihadi. Maka tanda wakaf itu beda-beda. Dikumpulkan sama dia berapa jilid? 3 jilid besar. Dibuatlah Al-Quran dengan tanda wakaf hasil kajian dia, dan dengan kajian itu dia dapatkan gelar doktor dalam ilmu Al-Quran melalui perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta. Ada yang khusus rosemnya, membandingkan Quran standar Indonesia itu dengan Quran yang ada di Madinah itu, yang dicetak di Madinah. Apa bedanya? Artinya apa? Kajian-kajian terus dilakukan, tapi dipastikan tadi tidak akan ada kata selesainya. Maka ilmu Al-Quran terus berkembang. Tadi tadabbur belum jadi ilmu, sudah jadi ilmu. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Kita tidak boleh pisah, tidak boleh kita tinggalkan Al-Quran itu. Maka kita yang suka membacanya dilipat gandakan pahalanya, dan surga rindu sama kita. Kita rindu sama surga, tapi surga itu rindu sama kita. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun katanya ila arba'ati nafar." Surga itu rindu kepada 4 golongan, 4 kelompok. Siapa itu? Yang pertama disebut talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Hafizil lisan, orang yang suka menjaga lidahnya. Yang ketiga apa? Mut'imil ji'an, yang suka memberi makan orang-orang yang lapar. Yang sekarang rebutan mau buka puasa di mana-mana orang bagi. Ada yang dengan pakaian seragamnya, ada apa begitu, orang lewat dikasih. Di Tanah Suci begitu juga. Kita baru turun dari hotel, di depan hotel sudah ada yang nunggu. Ditariknya kita, ayo buka sama saya. Di Madinah juga begitu, dibentangkan apa? Supra plastik itu,
Ya, plastik itu untuk diajak berbuka. Kormakah dia, sambusakkah dia, apapun, kopi, teh. Setelah itu nanti dibungkus. Untuk apa? Mencari pahala tadi itu. Kita bukan orang yang lapar, tapi mereka ingin mendapatkan pahala puasa kita itu. Maka kita memberi makan orang yang berbuka, itu pahalanya berapa dia dapatkan, kita dapat juga pahalanya. Rebutan, ya, dengan mobil terbuka, dibawa ke sana kemari, di setiap pojok itu dibagi-bagikan. Nah, yang keempat siapa? Wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Jadi surga rindu sama kita. Nah, kalau surga rindu sama kita, ayo baca Quran itu. Baca. Bisanya berapa? Habis sholat subuh berapa? 1 jam, setengah jam. Berapa banyak yang kita bisa baca? Nabi katakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Setiap satu huruf satu kebajikan. Satu kebajikan dilipat gandakan 10, 100 sampai 700. Satu ayat saja kita baca, berapa banyak kita dapatkan? Apalagi bisa membaca lebih daripada itu. Ya, mengisi kekosongan. Ya, puasa kita capek, okelah. Tidur. Kita puasa ini tidur saja punya nilainya. Ya, nilai ibadah kan? Naumus shaimi ibadatun. Betul. Tapi bukan puasa itu untuk tidur. Ya, jangan dimaknai tidur melulu akhirnya dari pagi sampai zuhur, bangun, sholat, tidur lagi, asar, tidur. Nah, bukan begitu. Maksudnya tidur itu ibadah bagi orang yang tidak mampu mengendalikan matanya, telinganya, mulutnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun ngomongin orang melulu. Ya, si A itu begini. Supaya puasanya ada nilainya, yang model begini lebih baik tidur dari puasanya rusak. Ya, mari kita jaga, insya Allah bermanfaat walaupun ringkas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.